Film ini dibuka dengan memperlihatkan suasana keramaian di sebuah tempat wahana pasar malam Rawasenggol. Kemudian terlihat ada si penjaga wahana bernama Jonki yang sedang jalan-jalan di sekitar wahana tersebut. Lalu dia menghampiri sebuah tempat wahana di mana wahana itu adalah tempat temannya yang bernama Bedul. Di sana dia membuka sebuah wahana yang dimana kalau ada orang yang lempar bola terus tepat sasaran maka orang yang berada di tengah duduk di atas itu akan masuk ke kolam. Saat itu wahana itu pun laku keras dan juga penontonnya pun juga banyak. Dan di sini Oki lah yang berperan sebagai orang yang berada di atas kolam. Di mana dia ini baru saja keluar dari penjara karena kasus obat-obatan dan dia ini baru saja bekerja selama 2 hari. Namun selama dia bekerja di situ dia pun terlihat sangat tersiksa dan juga kedinginan karena dia yang terus-terusan masuk ke dalam kolam tersebut. Karena kena terus, Oki pun lalu menyuruh orang itu untuk tidak lagi melempar karena ia yang sudah kelelahan. Melihat raut wajah Oki yang sangat menyedihkan, orang itu pun tidak akan melempar lagi dan Oki pun mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Namun tiba-tiba saja Oki yang merasa ditipu pun dia lalu memukul kepala orang itu sampai beberapa kali. Udahlah bang, udah 5 kali loh bang. Makasih ya bang. Naik lagi, turun lagi. Hingga dia pun langsung diberhentikan oleh si penjaga dan juga yang punya wahana tersebut. Dan sontak aja Oki pun langsung dimarahi oleh sang penjaga wahana itu karena sungguh tidak profesional. Dan Oki pun langsung diusir dari sana. Setelah itu dia pun mendatangi temannya itu Boris dan Benny untuk meminta pekerjaan di tempat mereka bekerja, di mana tempat mereka bekerja itu adalah sebuah wahana rumah hantu. Namun di sana mereka ini tidak bisa menerima si Oki karena saat itu mereka juga di sana sepi dan juga jarang ada pengunjung yang datang ke sana. Bahkan mereka juga sudah banyak utang dan juga sudah menunggak 2 bulan untuk bayar sewa tempat itu. Belum lagi si Boris yang sudah kena tipu oleh oknum karena dia ingin menjadi TNI Angkatan Darat. Namun karena persyaratan yang sangat tidak mudah, dia pun memutuskan untuk masuk lewat orang dalam. Namun ada uang 10 juta yang harus dia bayar terlebih dahulu dan naasnya setelah dia bayar ternyata dia ditipu bahkan diperas. Lalu ada Benny yang tengah pusing karena dia ingin menikah dengan wanita yang sangat dia cintai. Dan calon mertuanya ini malah meminta banyak sekali persyaratan kepada Benny. Salah satunya adalah mereka harus menikah di gedung yang sangat mewah dan harus ada 1.000 orang tamu. Tapi bisa nggak kau bikin pesta di gedung? Minimal 1.000 tamu lah. Ya nggak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sanggup nggak kau? Kemudian ada Jegal yang baru saja pulang dari masjid. Awalnya di sini, Oki mengira jika Jegal ini sudah tobat dari perjudian. Namun rupa-rupanya si Jegal ini ke masjid bukan untuk ibadah, melainkan untuk ngumpet atau lari dari debt collector karena dia ini banyak sekali hutang. Kemudian ada Marlina yang bertugas sebagai penjaga tiket di wahana rumah hantu itu. Dan di sini Marlina pun sangat kaget melihat Oki yang ternyata masih hidup karena sebelumnya kata Boris, Oki ini bukan cuma di penjara saja, melainkan akan dihukum pancung. Bang Oki bukannya dihukum pancung? Udah gila kau. Kerja yuk kerja semangat baju pocong. Singkat cerita ada 2 orang pengunjung yang masuk ke dalam rumah hantu tersebut dan mereka pun langsung segera bersiap mengambil posisi untuk mengagetkan si pengunjung. Namun di sana pengunjung tersebut bukannya kaget ataupun takut tetapi malah ketawa karena mereka yang menjadi hantu ini bukannya make up yang benar, malah make up dengan peralatan yang seadanya. Bahkan si pengunjung itu pun juga merasa aneh dengan suasana yang ada di sana, seperti kayak rumah biasa, nggak ada serem-seremnya. Lu apaan bang? Lu kalau begini doang mah kita ngiranya lu Batistuta. Ini pocong nih, pocong kan? Iya bang. Udah dia mau nangis kasihan. Lagian ini. Lagian kenapa ngesot? Kaki pengkor bang. Kaji Naim sono. Setelah itu mereka pun menjadi merasa patah semangat karena emang benar mereka pun harus menyediakan modal yang sangat besar untuk memulai usaha tersebut. Dari mulai desain dalam rumah, beberapa aksesoris seperti darah, lampu-lampu yang kelap-kelip, dan juga make up agar mereka ini terlihat seperti hantu beneran. Oki pun lalu mengatakan harus segera ada perubahan yang besar di tempat ini. Jika tidak, nggak bakalan ada orang yang mau datang kalau terus begini.
Mereka semua pun akhirnya kebingungan karena mereka ini juga menginginkan kalau rumah hantu itu segera direnovasi. Namun mengingat mereka semua ini nggak punya uang untuk melakukan semua itu. Sementara itu di rumah ternyata Oki mempunyai seorang adik dan juga seorang ibu yang sedang sakit. Karena Oki ini ingin membuat sebuah perubahan, dia pun memberanikan diri untuk mengambil sebuah risiko, yaitu dengan cara mengambil sertifikat tanah milik ibunya untuk dijadikan sebagai taruhan hidupnya. Di sini Oki pun mengatakan kepada mereka kalau mereka ini harus bisa membuat perubahan yang sangat besar karena ini taruhannya adalah hidup Oki dan juga hidup ibunya. Mereka bertiga yang tahu sertifikat itu punya ibunya, mereka pun langsung memarahi Oki dan mengatakan jika Oki ini adalah anak yang durhaka. Soalnya ini punya mamaku. Is, gila kali kau, Ki. Ya udah kalau nggak mau. Siapa sih yang bilang nggak mau? 4 kali ngambil kesimpulan. Proses, Ben. Dan di malam harinya Oki yang sudah berada di rumah lalu meminta ibunya untuk menandatangani surat jaminan tersebut. Di sana Oki mengatakan kalau itu adalah surat obat gratis dan saat ibunya berniat untuk membaca surat tersebut, kacamata ibunya pun disembunyikan oleh si Oki hingga akhirnya ibunya pun menandatangani surat tersebut. Dan setelah mereka mendapatkan uang pinjaman, mereka pun mulai menyusun desain rumah hantu itu agar terlihat lebih kompleks dan juga menakutkan. Di sana mereka juga memasang guntur ataupun petir di dalam rumah hantunya, biar para pengunjung nantinya lebih tegang saat masuk ke dalam rumah hantu itu. Dan malamnya rumah hantu itu pun kembali dibuka setelah beberapa hari direnovasi. Pasar malam pun berjalan sama seperti pada malam sebelumnya. Kemudian terlihat ada bapak-bapak bernama Pak Basuki yang menghampiri seorang wanita cantik. Dan wanita itu ternyata adalah selingkuhannya, di mana dia berniat bermain-main di wahana pasar malam itu dengan selingkuhan tersebut dengan meninggalkan anak istri di rumahnya. Namun ternyata istri Pak Basuki juga datang ke tempat tersebut. Sontak saja mereka berdua yang melihat itu pun tentu langsung kaget dan juga mencoba bersembunyi agar tidak ketahuan oleh istrinya. Namun di sana mereka pun tetap merasa tidak aman dan akhirnya si wanita itu pun menyuruh Pak Basuki ini untuk masuk ke dalam wahana rumah hantu. Karena tidak ada lagi tempat yang aman selain wahana tersebut, awalnya Pak Basuki pun menolak karena ia yang mempunyai riwayat penyakit jantung. Namun daripada ketahuan sama istrinya, lebih baik dia masuk ke dalam rumah hantu tersebut. Dan setelah masuk ke dalamnya, suasananya pun tentu saja tidak sama seperti yang dulu lagi. Karena kini di sana terlihat sangat menyeramkan dengan pencahayaan gelap dan juga asap-asap yang bermunculan. Akibat panik dan ketakutan, Pak Basuki pun terkena serangan jantung dan langsung meninggal di tempat. Mereka berempat pun kemudian mencoba membangunkan Pak Basuki dengan berbagai cara. Namun si bapak itu tidak bangun-bangun juga. Mereka pun akhirnya menyadari kalau si bapak itu telah mati. Dan Jegil pun langsung menyuruh Marlina untuk segera menutup rumah hantu tersebut. Namun di sini Marlina tidak diberitahu kejadian yang sebenarnya, di mana Jegil ini mengatakan kalau di dalam ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Dan Jegil pun menyuruh Marlina untuk segera pulang saja. Sementara itu di dalam, mereka pun sangat kebingungan atas kejadian tersebut dan harus mereka apakan jenazah si bapak itu. Karena baru pertama kali buka aja malah udah ada yang meninggal. Karena mereka semua ini bingung, akhirnya mereka pun sepakat untuk menguburkan jenazah si bapak itu di dalam wahana rumah hantu itu. Setelah dikuburkan, mereka pun mulai diteror oleh arwah si bapak itu. Udah, gak usah mikir macam-macam. Lalu di keesokan malamnya, mereka ini malah mendapatkan sebuah ide. Gimana kalau ada pengunjung nanti, mereka ini panggil aja arwah si bapak itu agar suasana di dalam rumah hantu tersebut lebih mistis, supaya kerasa ada hantunya. Mereka pun mulai memanggil-manggil arwah bapak itu untuk muncul. Namun usaha mereka pun tidak berhasil hingga saat ada pengunjung datang ke tempat itu, mereka berempat pun sangat panik. Hingga Jegil ini mengencingi kuburan bapak itu, di mana tujuan agar si bapak itu bisa segera marah. Malam demi malam, mereka melakukan ritual tersebut agar orang-orang yang masuk ke dalam sana mendapatkan teror yang sangat menakutkan karena dibantu oleh arwah Pak Basuki. Dan terbukti, orang-orang yang masuk ke sana berlari kencang dan juga menjerit ketakutan. Dan setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya mereka pun mempunyai hasil yang cukup memuaskan, di mana Jegil akhirnya bisa membayar utang-utangnya dan sertifikat tanah pun juga bisa berhasil ditebus kembali. Tentunya mereka ini pun sangat puas dengan hasil kerja keras mereka dan bahkan mereka beruntung berkat bapak itu dikuburkan di tempat tersebut karena itu ternyata menurunkan banyak rezeki buat mereka. Cairoy, balik dia!
Gampang juga cari duit ya. Modal kencing. Lalu pas mereka melihat berita di TV, ada berita tentang orang hilang dan orang itu ternyata bapak-bapak yang mati dan dikuburkan di tempat mereka. Tentu saja mereka pun shock melihat berita tersebut. Apalagi polisi sudah mengetahui kalau pada malam itu si bapak tersebut ada di pasar malam Rawasenggol untuk bertemu dengan selingkuhannya. Sementara itu di sisi lain si pelakor yang melihat berita itu pun juga panik dan juga takut jika sempat ada polisi yang datang ke rumahnya. Singkat cerita, geng Boris pun terlihat sangat ketakutan karena mereka ini takut jika semua rahasianya akan terbongkar dan harus dipenjara karena perbuatannya tersebut. Lalu tak lama kemudian si pelakor itu pun datang ke rumah hantu tersebut untuk menanyakan keberadaan Pak Basuki. Di sana mereka pun langsung mengatakan kalau bapak itu sudah mati dan itulah kuburannya. Hingga suatu malam mereka pun mendapatkan teror yang sangat tidak masuk akal. Dan hal itu pun membuat mereka dan juga para pengunjung ketakutan lalu lari dari rumah hantu tersebut. Keesokan harinya terlihat Jongki yang sedang menginterview seorang petugas kebersihan baru bernama Obed. Di mana Obed ini gagu atau tidak bisa bicara. Namun ia ini bekerja sangat rajin di wahana pasar malam tersebut. Dan singkat cerita pada saat mereka berempat sedang berkumpul, Boris ditelepon oleh mamanya. Karena setahu dia Boris ini menjadi seorang TNI. Sontak saja mereka semua pun langsung bersiap-siap untuk memakai seragam tentara untuk mengelabui mamaknya Boris. Tinggi aku lah, Mak. Anak buahku ini. Coba kau perintah-perintah mereka sedikit. Bisa kan? Kalian! Sini! Saya perintahkan kalian untuk saling tampar. Puji Tuhan. Dan di malam harinya pas mereka sedang siap-siap, tiba-tiba saja ada benda yang bergerak sendiri dan mereka pun merasa kalau itu adalah arwah Pak Basuki yang marah kepada mereka berempat. Hingga suatu ketika si Obed ini pun mempergaulkan geng Boris dan mengetahui rahasia tentang kasus kematian Pak Basuki. Di mana mereka berempat ini lalu berniat menyogok si Obed dengan uang hasil kerja mereka malam itu. Namun si Obed yang panik pun langsung kabur dan terjatuh dari salah satu wahana di pasar malam tersebut. Pas tengah malamnya, mereka pun memutuskan untuk memindahkan jasad Pak Basuki ke tempat lain. Karena mereka ini sangat takut kalau sampai rahasianya akan terbongkar dan akan masuk penjara karena kasus tidak sengaja membunuh bapak itu. Tapi pas di jalan, mereka pun malah bertemu dengan si Jongki atau si penjaga wahana. Dan di sini mereka pun mencari alasan untuk menghindari penjaga wahana tersebut. Singkat cerita akhirnya 4 sekawan itu pun berhasil membawa mayat Pak Basuki menggunakan truk menuju ke kuburan. Namun tanpa mereka sadari ternyata di depan kuburan itu ada sebuah kantor polisi. Sehingga geng Boris pun harus menggunakan keahlian mereka untuk menakut-nakuti Pak Polisi yang berjaga di pos tersebut. Sementara itu Tohar, si kepala polisi bersama dengan anggotanya langsung mengerebek rumah hantu yang disaksikan oleh Jongki. Dan di sana Tohar pun menemukan bekas kuburan Pak Basuki di dalam wahana rumah hantu tersebut. Karena sedari awal Marlina ini tidak mengetahui tentang kematian Pak Basuki dan kemudian Marlina pun pergi ke ruangan make up. Di sana dia pun menemukan sebuah kertas. Lalu Marlina pun memberikan kertas petunjuk itu kepada Bang Tohar. Sementara itu di tempat lain, geng Boris yang lagi sibuk di kuburan, tak lama kemudian Oki pun mendapatkan sebuah telepon kalau mamanya telah meninggal dunia. Lengkap sudah penderitaan 4 sekawan itu, di mana semuanya hancur dalam seketika. Di situ Oki pun menangis histeris setelah mendengar kabar duka dari ibunya. Karena sudah frustasi, Oki pun lalu meminta para teman-temannya untuk segera pergi, karena dia yang akan menanggung semua kesalahan itu. Namun tentunya geng Boris pun tidak mau meninggalkan Oki sendirian selaku sahabat mereka. Kalian pergi aja. Biar aku yang tanggung semuanya. Kalau kau nggak pergi, aku juga nggak. Tak lama kemudian para polisi pun langsung datang ke kuburan tersebut. Hingga akhirnya mereka semua pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan Pak Basuki. Di mana 4 sekawan itu dijatuhi hukuman 2 tahun 4 bulan. Singkat waktu, tak terasa 2 tahun pun berlalu. Dan mereka pun akhirnya keluar dari penjara. Terlihat di sana adik Oki datang menjemput abangnya, begitu pula dengan Mama Boris yang menjemput anaknya dikarenakan gagal menjadi tentara. Namun di situ Mama Boris ini meminta anaknya untuk mendaftar menjadi Satpol PP dan lagi-lagi Boris pun harus mengikuti keinginan mamanya. Mama nggak apa-apa, kok kau nggak jadi tentara? Sudahlah, Mang. Kan masih bisa kau jadi Satpol PP.
Tak lama kemudian datanglah pacarnya Bene, dan di sini ia mengira kalau pacar itu pasti sudah menikah karena ia meninggalkannya karena masuk penjara, dan dia pun juga sudah bisa menerima semua itu. Ternyata dugaan Bene ini salah. Ternyata pacarnya ini masih belum menikah dan tetap memilih Bene, namun tentunya dengan syarat yang berat. Tamunya harus 3.000. Tuhan Yesus. Dan film pun selesai.